Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Februari 2020? Saya doakan hidup Anda semakin hari, tentunya semakin sehat, semakin penuh dengan kebaikan, dan semakin penuh dengan keberlimpahan. Kehidupan manusia dari bayi sampai besar, semuanya harusnya dijalani dengan penuh kebaikan, penuh kenikmatan, dan penuh dengan kesenangan. Buat Anda yang hidupnya mungkin tidak nyaman, kurang finansialnya, kurang bahagia, coba tonton semua video di Cahaya Kehidupan, ditonton dengan baik, diterapkan dan diamalkan. Oke? Jangan hanya ditonton, tapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua video-video di Cahaya Kehidupan adalah berisi ilmu yang harus diterapkan. Misalnya ada 3 langkah untuk cepat kaya, ada 5 solusi untuk hutang lunas. Semuanya ada langkah-langkahnya, ada tips-tipsnya yang harus dikerjakan. Jangan hanya didengarkan, apalagi sudah mengcounter gitu ya. Seperti ketika saya buat cara gila untuk cepat kaya gitu ya. Ada yang komen, itu kan cara nggak benar. Kata siapa tidak benar? Ketika Anda menikah dengan pasangan yang kaya, otomatis kaya kan? Ketika Anda punya mertua yang kaya juga pasti kaya kan? Nah, itu bukan suatu yang salah, dan itu boleh-boleh saja. Apakah tidak boleh ketika Anda memilih untuk menikah mencari pasangan yang kaya? Boleh kan? Itu sama aja ketika Anda memilih pasangan yang cantik, yang tampan, yang baik, dan perhatian semuanya. Sama aja. Hanya memang selama ini banyak orang tidak memasukkan kategori kaya ke dalam pemilihan pasangan. Tidak tahu kenapa. Karena mungkin dari kecil ditakut-takuti dengan kaya gitu ya. Nah, saya ingin membahas pertemuan saya dengan seorang peserta kelas AMC online hari ini gitu ya. Beliau dari kecil, kata dia, sudah terbiasa berpikir karena sama orang tuanya dilatih untuk berpikir. Berpikir artinya apa? Kamu mau ini apa ini? Kenapa milih ini? Nah, dia selalu ditantang untuk berpikir, mencari alasan, dan sehingga sekarang dia biasa berpikir. Dan dia pun cerita bahwa ketika dia mikir A terjadi, mikir B terjadi, mikir ini terjadi, dan dia pun bertanya-tanya gitu ya, kenapa itu terjadi? Nah, itulah kenapa ketika dia bertemu dengan Cahaya Kehidupan, akhirnya dia belajar AMC, dia beli buku 10 keajaiban pikiran. Di situ dia mulai mendapat sebuah pencerahan, sebuah rumusan bahwa oh ternyata semuanya dari pikiran kita. Makanya dia bilang, berarti benar Mas bahwa pikiran itu saya sudah gunakan sejak kecil. Saya sudah terbiasa berpikir, saya sudah terbiasa menggunakan kekuatan pikiran saya. Nah, ini bagus, sehingga ketika ibu ini tadi belajar, dia langsung nangkep gitu ya, dan langsung menerima bahwa oh iya benar harus seperti itu. Nah, ini tidak semua orang punya pengalaman hidup yang seperti ibu ini gitu ya. Tapi kita bisa jadikan pengalaman bahwa berarti kalau gitu mulai anak-anak sudah harus dilatih untuk berpikir, dilatih untuk menggunakan pikirannya. Bukan hanya dilatih untuk menerima nasihat, tapi juga dilatih untuk mau berpikir. Yang terjadi selama ini biasanya anak-anak itu dipaksa untuk menerima nasihat-nasihat, dipaksa untuk mengiyakan apa omongan orang tuanya, tidak dilatih untuk berpikir dulu, berpikir kritis kalau bahasa sekarang. Dan itu menjadi sebuah skill di era sekarang bahwa manusia harus punya skill berpikir kritis. Berpikir kritis artinya apa? Mau berpikir, menanyakan. Contoh, melihat hujan turun, tanya kenapa hujan turun, bukan menjawab ya karena sudah dari sononya. Nah, ini bukan berpikir namanya. Kalau Anda ada punya anak kecil lalu bertanya, ya kenapa hujannya dari langit, Anda jawabnya itu sudah kehendak Allah gitu ya, itu sudah kehendak Tuhan. Nah, ini Anda tidak mengajari anak Anda untuk berpikir kritis. Anda harus pintar menjawabnya supaya Pak anak Anda menganalisa, menggunakan pikirannya sehingga dia terbiasa berpikir kritis. Hal-hal seperti ini yang di sekitar kita, di bangsa kita sepertinya kurang.
Karena dari kecil terbiasa hanya untuk mengiyakan nasihat-nasihat saja. Tidak dibiasakan untuk bertanya, untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menggunakan kekuatan pikirannya. Akhirnya setelah dewasa juga seperti itu. Gampang saja menerima sugesti, gampang saja menerima saran, gampang saja baca buku, nonton YouTube, nonton video, dengerin ceramah, dengerin nasihat, semuanya dimasukkan tanpa ada analisa, tanpa ada berpikir lebih dulu, tanpa menggunakan logika dengan benar. Nah, ketika hidupnya tidak nyaman, ujung-ujungnya apa? Nyalahkan Tuhannya. Karena memang dari kecil seperti itu biasanya yang diajarkan. Ketika hujan, oh ini sudah kehendak Tuhan. Oh ada angin, sudah kehendak Tuhan. Kalau seperti itu, lalu apa gunanya sekolah? Apa gunanya ada pelajaran? Sementara di Al-Quran disuruhnya untuk iqra, membaca. Membaca artinya apa? Berpikir. Membaca kenapa hujan turun dari langit, kenapa sebelum hujan ada awan, kenapa hujannya air, kenapa dari atas ke bawah. Itu semua adalah efek dari kita mampu membaca situasi, berpikir yang benar. Sama juga ketika kita bertemu orang lain, mendengarkan omongan, nonton video, dengerin ceramah dan sebagainya. Dibutuhkan sebuah critical thinking, cara berpikir yang kritis, yang kalau saya lebih suka berpikir yang cerdas gitu ya. Berpikir yang cerdas untuk memilih dan memilah mana yang mau dimasukkan, mana yang mau memang tidak harus dimasukkan. Jangan semuanya dimasukkan, nanti jadinya kepala Anda jadi tong sampah gitu ya. Sehingga cerdaslah, hati-hati dalam membaca sesuatu, nonton video dan sebagainya. Saya salut dengan ibu ini tadi yang dari Bekasi, beliau luar biasa. Ketika tadi dia belajar, dia bilang, oh ini berarti Mas ya mekanismenya, kenapa saya seperti itu. Berarti sebetulnya itu adalah semua manusia juga punya hal yang sama, punya kemampuan yang sama, hanya mungkin mereka tidak menggunakan, tidak memahami, sehingga ya tadi tidak mau berpikir. Dan dia bilang dia juga membiasakan ke anak-anaknya untuk berpikir, untuk menggunakan pikirannya dengan benar. Harusnya itulah semua manusia. Karena itu Anda bisa baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran untuk membuka wawasan Anda tentang bagaimana fungsi dari pikiran itu, bagaimana menggunakan pikiran, dan apa sih hebatnya pikiran itu sebetulnya. Selama ini seolah-olah menggunakan pikiran itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tabu, bahkan sesuatu yang dianggap tidak menggunakan Tuhan, padahal itu pemahaman yang salah besar. Menggunakan pikiran berarti menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Saat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.